Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jiaskia dengan nomor absen 41. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kepemimpinan. Ada beberapa istilah yang mewakili terjemahan pemimpin, yaitu imam, ro'in, khalifah, dan ulil amri. Imam di sini diartikan sebagai pemimpin yang berada di depan, yang memberi komando kepada anak buah atau anggota yang dipimpin. Sedangkan ro'in dikesankan sebagai pemimpin yang berada di tengah-tengah anggotanya yang bersikap merakyat untuk memberikan motivasi. Dan khalifah dikesankan sebagai pemimpin yang berada di belakang anggotanya dengan sikap tuturihan dayani yang mengayomi dan memberikan dorongan dari belakang kepada para jamaah atau para anggotanya. Dan terakhir, ulil amri. Ulil amri diartikan sebagai orang yang kapabel. Kapabel di sini adalah orang yang ahli dalam berbagai bidang dan mengerti kepentingan anggotanya. Menurut Lucier, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi yang dilakukan pemimpin terhadap pengikutnya untuk mencapai sasaran melalui perubahan. Sedangkan menurut Overton, kepemimpinan adalah kemampuan untuk memperoleh tindakan melalui orang lain dengan kepercayaan dan kerjasama. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, kepemimpinan dapat diartikan sebagai proses mempengaruhi ke orang lain, baik individu maupun sekelompok orang yang dengan sukarela melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Terima kasih. Saya Nurul Anissa, saya akan melanjutkan materi bagian B, fungsi kepemimpinan. Seorang pemimpin harus kreatif dan inisiatif serta selalu memperhatikan interaksi manusiawi agar para bawahan mau bekerja dengan baik. Untuk menciptakan kepemimpinan yang efektif, maka kepemimpinan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan fungsinya. Fungsi kepemimpinan menurut Hanari Nawawi 1995 memiliki dua dimensi, yaitu satu dimensi yang berhubungan dengan tingkat kemampuan mengarahkan dalam tindakan atau aktivitas pemimpin. Dua dimensi yang berkenaan dengan tingkah dukungan atau keterlibatan orang-orang yang dipimpin dalam melaksanakan tugas-tugas pokok atau organisasi. Hubungan dengan kedua dimensi tersebut, menurut Hanari Nawawi, secara operasional dapat dibedakan 5 fungsi pokok kepemimpinan, yaitu 1. Fungsi instruktif. Pemimpin berfungsi sebagai komunikator yang menentukan apa isi perintah, bagaimana cara mengerjakan perintah, bila mana waktu memulai, melaksanakan dan melaporkan hasilnya, dan di mana tempat mengerjakan perintah agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif. Kedua, fungsi konsultatif. Pemimpin dapat menggunakan fungsi konsultatif sebagai komunikasi dua arah. Yang ketiga, fungsi partisipasi. Dalam menjalankan fungsi partisipasi, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam melaksanakannya. Yang keempat, fungsi delegasi. Dalam menjalankan fungsi delegasi, pemimpin memberikan pilihan wewenang membuat atau menetapkan keputusan. Kelima, fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian berasumsi bahwa kepemimpinan yang efektif harus mampu mengatur aktif anggotanya secara terarah dari dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Terima kasih. Jenis-jenis kepemimpinan. Model gaya kepemimpinan. 1. White dan Lippitt tahun 1960 mengidentifikasikan 3 gaya kepemimpinan. 1. Authoritarian leaders. Pemimpin melakukan kontrol terhadap keputusan dan tugas, serta democratic leaders. Pemimpin lebih berorientasi membimbing dan banding mengontrol aktivitas kelompok. Yang kedua, teori kisi kepemimpinan, Black dan Moulton. A. Gaya pengalah, improvised style, ditandai dengan kurangnya perhatian terhadap produksi. Bila terjadi konflik,
Pemimpin jenis ini tetap netral dan berdiri di luar masalah. B. Gaya pemimpin pertengahan, middle of the road style, menaruh pendapat atau sikap dengan yang dianutnya. C. Gaya tim atau team style, menaruh perhatian tinggi terhadap tugas dan manusia. D. Gaya santai, country club style, ditandai rendahnya perhatian pada tugas dan perhatian tinggi pada manusia. E. Gaya kerja, tech style, ditandai perhatian tinggi terhadap pelaksanaan kerja tetapi amat kurang memperhatikan manusia. 3. Teori 3D. Redin membuat teori ini berdasarkan pada kisi tugas manusia yang dikemukakan Black dan Moulton dengan menambahkan dimensi ketiga yaitu aktivitas ketiga D menghasilkan 8 gaya pemimpinan di mana 4 gaya termasuk kurang efektif dan 4 gaya lainnya dinilai lebih efektif. A. Eksekutif, tugas berat, hubungan kuat. Yang B. Otokrat, lunak. Benevolent, autokrat, tugas berat, hubungan lemah, kurang efektif. A. Pencarian kompromi atau kompromiser, tugas berat, hubungan kuat. Yang B. Autokrat, tugas berat, hubungan lemah. Yang C. Pembawa misi, missionary, tugas ringan, hubungan kuat. D. Penyandiri atau lari dari tugas, deserter. 4. Teori kepemimpinan situasi, Hersey dan Blackheart. A. Memberitahu atau telling, tugas berat, hubungan lemah. B. Mempromosikan atau selling, tugas berat, hubungan kuat. C. Berpartisipasi, participating, hubungan kuat, tugas berat. E. Mewakili, participating, passing, hubungan lemah, tugas ringan. 5. Teori 4 sistem atau Likert membagi gaya manajerial menjadi 4 bagian sebagai berikut. A. Penguasa mutlak, eksploitif, authoritative. Yang B. Penguasa semi mutlak, benevolent, exploitive. C. Penasehat atau konsultatif. Yang D. Pengajak serta atau partisipatif. Gaya ini mirip gaya tim 9,9 pada kisi Black dan Moulton serta komunikasi formal atau informasi identik. 6. Teori Continuum atau Tenenbaum dan Schmidt. A. Manajer membuat keputusan dan mengumumkannya. B. Manajer membuat keputusan dan menawarkannya. C. Manajer mengemukakan keputusannya dan memberi kesempatan untuk mempertahankannya. D. Manajer mengemukakan keputusan sementara. E. Manajer menentukan beberapa batasan dan menerima bawahan untuk membuat keputusan. F. Manajer mengizinkan bawahan untuk membuat keputusan. 7. Teori kebergantungan atau Fiedler. Menurut teori kebergantungan atau Fiedler, keefektifan pemimpin bergantung pada hubungan-hubungan dalam gaya kepemimpinannya, juga situasi tertentu yang dihadapinya. Promosikan atau selling, tugas berat, hubungan kuat. C. Berpartisipasi, participating, hubungan kuat, tugas berat. E. Mewakili, participating, passing, hubungan lemah, tugas ringan. 5. Teori 4 sistem atau Likert membagi gaya manajerial menjadi 4 bagian sebagai berikut. A. Penguasa mutlak, eksploitif, authoritative. Yang B. Penguasa semi mutlak, benevolent, exploitive. C. Penasehat atau konsultatif. Yang D. Pengajak serta atau partisipatif. Gaya ini mirip gaya tim 9,9 pada kisi Black dan Moulton serta komunikasi formal atau informasi identik. 6. Teori Continuum atau Tenenbaum dan Schmidt.
A. Manajer membuat keputusan dan mengumumkannya. B. Manajer membuat keputusan dan menawarkannya. C. Manajer mengemukakan keputusannya dan memberi kesempatan untuk mempertahankannya. D. Manajer mengemukakan keputusan sementara. E. Manajer menentukan beberapa batasan dan menerima bawahan untuk membuat keputusan. F. Manajer mengizinkan bawahan untuk membuat keputusan. 7. Teori kebergantungan atau Fiedler. Menurut teori kebergantungan atau Fiedler, keefektifan pemimpin bergantung pada hubungan-hubungan dalam gaya kepemimpinannya, juga situasi tertentu yang dihadapinya. Baik, saya Mia Aulia akan melanjutkan untuk bagian D, yaitu pengertian komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian pikiran, informasi, peraturan, atau instruksi dengan suatu cara tertentu agar penerimanya memahami pesan yang diterimanya. G menyatakan bahwa komunikasi adalah penyampaian warta yang mengandung macam-macam keterangan dari seseorang kepada orang lain. Komunikasi merupakan satu kata yang memiliki banyak makna. Bahkan di antara banyak ahli teoritis, komunikasi telah digunakan secara proses evolusi. Sejak awal definisi, komunikasi difokuskan atas dinamika, stimulus, dan respon. Lebih lanjut dikemukakan oleh Gibson dan Houtgate. Pada tahun-tahun belakang konsep ini menjadi lebih terbuka. Dewasa ini tidak ada ahli komunikasi yang menolak pemahaman bahwa komunikasi mengandung proses penerimaan atas pesan yang dikirim oleh penerima pesan dan kebutuhan bagi pemahaman terhadap pesan. Pada waktu yang sama, hal ini membantu dengan mengemukakan pernyataan singkat bahwa komunikasi merupakan suatu proses antara pengirim pesan dan penerima pesan. Karena itu, hal yang penting dalam proses aktivitas komunikasi adalah adanya pesan dan penerima pesan. Deep dan Marcy menjelaskan bahwa komunikasi dapat didefinisikan sebagai proses pertukaran dan pemahaman informasi yang dilakukan dua orang atau lebih. Komunikasi adalah pemberian, pemindahan, dan pertukaran gagasan, pengetahuan, informasi, dan sejenisnya dengan mekanik atau elektronik, tulisan, atau signal tertentu. Proses komunikasi tersebut, pemberian tanda dan pengubahan makna dalam rangka usaha menciptakan pembagian pengertian pemahaman. Untuk mencapai efektivitas komunikasi mensyaratkan penggunaan tatanan. Untuk mencapai efektivitas komunikasi masyarakat, penggunaan tatanan yang luas dari keterampilan intrapersonal dan ekstrapersonal dalam proses mendengarkan, mengamati, berbicara, bertanya, menganalisis, dan mengevaluasi. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita. Saya akan melanjutkan presentasi saya, yaitu proses komunikasi. Proses komunikasi pada hakikatnya adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang komunikator kepada orang lain komunikasi. Dan proses komunikasi tersebut meliputi unsur-unsur, yaitu komunikator, yaitu orang yang menyampaikan atau mengatakan atau menyiarkan pesan. Yang kedua adalah pesan, yaitu ide, informasi, opini, dan sebagainya. Yang ketiga adalah saluran, ialah alat yang dipergunakan oleh komunikator untuk menyampaikan pesan. Yang keempat adalah komunikan, yaitu orang yang menerima pesan. Yang kelima adalah efek, yaitu efek yang berpengaruh kegiatan komunikasi yang dilakukan komunikator kepada komunikan. Bagi seorang pemimpin, unsur terakhir dari proses komunikasi tersebut di atas yaitu efek, yang merupakan faktor yang selalu mendapat perhatian. Karena sukses tidaknya komunikasinya tergantung dari efek dari kegiatan komunikasinya. Wilbur Schramm, seorang ahli komunikasi yang menampilkan istilah informasi untuk pesan komunikasi tersebut. Ia yang menyajikan batasan mengenai komunikasi sebagai
pengikut sertaan suatu orientasi ke dalam isyarat-isyarat yang bersifat komunikasi. Informasi dalam pengertian tersebut di atas harus diartikan secara luas. Karena itu, menurut Scrum, komunikasi didasarkan atas kesangkut-pautan. Kesangkut-pautan ini dapat terjadi antara dua orang atau antara seseorang dengan sejumlah orang. Hakikat kesangkut-pautan ini adalah setala antara satu sama lainnya yang terfokuskan kepada informasi yang sama. Definisi Coley menampilkan alat-alat untuk menyiarkan lambang-lambang melalui ruang dan merekamnya dalam waktu. Jadi, media massa memungkinkan komunikasi dalam jarak yang sangat jauh. Adapun alat-alat tersebut ialah mesin-mesin yang dipergunakan dalam proses komunikasi untuk melipatkan tulisan orang atau mesin cetak, atau untuk memperluas indera penglihatan dan pendengaran, televisi, film, radio. Baiklah, saya Dilasania Adahab dengan NIM 0303192107 akan melanjutkan pembahasan bagian F, yaitu hambatan-hambatan dalam berkomunikasi. Di dalam proses berkomunikasi biasanya terjadi suatu hambatan. Hal ini menyebabkan proses penyampaian pesan tidak dapat berjalan dengan baik dan efektif, sehingga pesan yang disampaikan komunikator tidak diterima dengan baik oleh komunikan. Hambatan yang ada dalam proses komunikasi biasanya menimbulkan salah pengertian antara komunikator dengan komunikannya, atau bisa disebut dengan miscommunication. Menurut Effendi tahun 2000 menjelaskan tentang hambatan-hambatan yang mungkin muncul dalam proses komunikasi. Hambatan-hambatan tersebut meliputi: 1. Hambatan sosiologis yang mempunyai arti hambatan yang terjadi menyangkut status sosial atau hubungan seseorang. Yang kedua, ada hambatan antropologis yang mempunyai arti hambatan yang terjadi karena budaya yang dibawa seseorang tidak sesuai dengan budaya yang dibawanya. Yang ketiga, hambatan psikologis yang sering menjadi hambatan dalam proses komunikasi. Komunikasi sangat sulit untuk berhasil apabila komunikan sedang sedih, bingung, marah, kecewa, merasa iri hati, dan kondisi psikologis lainnya. Lalu juga faktor hambatan semantik, yaitu faktor hambatan berkomunikasi yang berhubungan dengan bahasa yang digunakan oleh komunikator sebagai alat untuk menyalurkan pikiran dan perasaannya kepada komunikan. Faktor hambatan mekanis yang sering dijumpai pada media yang dipergunakan dalam melancarkan komunikasi, dan faktor hambatan ekologis adalah disebabkan oleh gangguan lingkungan terhadap proses berlangsungnya komunikasi, jadi datangnya dari lingkungan. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagian G, komunikasi dalam kepemimpinan organisasi. Terkait dengan kepemimpinan, maka komunikasi yang baik sangatlah penting dimiliki oleh seorang pemimpin karena berkaitan dengan tugasnya untuk mempengaruhi, membimbing, mengarahkan, mendorong anggotanya untuk melakukan aktivitas tertentu guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta mencapai efektivitas dalam kepemimpinan, perencanaan, pengendalian, koordinasi, latihan, manajemen konflik, serta proses-proses organisasi lainnya. Berkomunikasi merupakan suatu kebutuhan hidup manusia. Dengan berkomunikasi, manusia akan dapat berhubungan antara satu dengan lain, sehingga kehidupan manusia akan bermakna. Komunikasi organisasi dapat didefinisikan sebagai petunjuk dan menafsirkan pesan di antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu. Efektivitas organisasi terletak pada efektivitas komunikasi, sebab komunikasi itu penting untuk menghasilkan pemahaman yang sama antara pengirim informasi dengan penerima informasi pada semua tingkatan atau level dalam organisasi. Dan pentingnya komunikasi kepemimpinan dalam organisasi antara lain yaitu: 1. Menimbulkan pemahaman, 2. Menimbulkan kesenangan, 3. Mengubah sikap, 4. Membina hubungan baik, 5. Menghasilkan tindakan, 6. Mendorong saling percaya, 7. Memelihara teamwork, 8. Menghargai satu status dan peran, 9. Memperdaya SDM, 10. Menghemat waktu, 11. Membangkitkan motivasi, 12. Menjalankan birokrasi, 13. Menyelesaikan masalah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.
Berdasarkan pembahasan penelitian tentang komunikasi dalam kepemimpinan pendidikan di SD Muhammadiyah Klecco, Kota Gede, Yogyakarta, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya komunikasi sangat penting kedudukannya, terlebih dalam hal kepemimpinan pendidikan. Pendekatan komunikasi dan implementasinya dalam kepemimpinan pendidikan di SD Muhammadiyah Klecco, Yogyakarta yaitu: pertama, pendekatan struktur dan fungsi organisasi. Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Klecco, Yogyakarta dalam pendekatan struktural dan fungsi organisasi yaitu mampu membentuk kerjasama secara sinergi kepada para anggota dengan memberikan tugas serta tanggung jawab secara kooperatif dan koordinatif dalam upaya pencapaian tujuan sekolah. Yang kedua, pendekatan hubungan manusiawi. Dalam hal ini, kepala sekolah begitu dekat dengan para guru, karyawan, dan siswa. Komunikasi yang dilakukan oleh kepala sekolah dengan cara pendekatan hubungan manusiawi, yaitu adanya sifat terbuka, humoris, dan rasa kekeluargaan. Kepala sekolah selalu menerima masukan-masukan yang membangun dan tidak membeda-bedakan. Yang ketiga, pendekatan komunikasi sebagai proses pengorganisasian. Adanya komunikasi yang baik yang diimplementasikan oleh kepala sekolah dalam proses pengorganisasian membuat lembaga pendidikan merasa didukung dan dapat meningkatkan kinerja guru dan karyawan. Dalam hal ini, komunikasi tidak hanya berjalan satu arah, namun kepala sekolah juga menerima informasi sebagai umpan balik dari para guru dan karyawan, baik secara lisan, tertulis, maupun IT yang ada. Pendekatan organisasi sebagai kultur. Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Klecco, Yogyakarta melakukan koordinasi bersama guru dan karyawan setiap sebulan 2 kali guna mengontrol kinerja guru dan karyawan. Koordinasi menyangkut banyak hal, seperti penyampaian informasi dari kepala sekolah, sharing kegiatan PBM atau proses belajar mengajar, pemecahan sebuah masalah, dan pengambilan keputusan. Dalam hal ini, komunikasi begitu penting, karena apabila tujuan-tujuan sekolah, perubahan-perubahan sekolah tidak disampaikan melalui komunikasi yang baik, maka visi misi serta tujuan sekolah tidak akan tercapai. Dengan demikian, dari berbagai pendekatan komunikasi kepemimpinan dalam pendidikan, pemimpin mampu menguasai keterampilan komunikasi yang dimilikinya, serta memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mengatasi keterbatasan serta menyusun dan menyampaikan pesan yang memberi bimbingan, arahan, dan motivasi kepada orang lain untuk bertindak. Selain itu, dalam hal komunikasi, seorang kepala sekolah mampu mewujudkan hubungan manusiawi yang harmonis dalam rangka membina dan mengembangkan kerjasama antar personal, agar secara bersama-sama dapat bergerak ke arah pencapaian tujuan melalui kesediaan melaksanakan tugas masing-masing secara efisien dan efektif.